Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi hari ini yaitu menelaah struktur dan isi teks eksposisi. Kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur, unsur kebahasaan, aspek tulis, dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel ilmiah populer lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya 3.6.1 menelaah struktur dari aspek tulis dan lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. 3.6.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan dari aspek tulis dan lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Menelaah struktur dan isi teks eksposisi. 1. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi diantaranya sebagai berikut. A. Judul. Judul adalah nama sebuah karangan. Dengan judul itu, sebuah karangan mempunyai identitas. Judul dalam teks atau karangan biasanya diambil dari tema karangan. B. Tesis. Tesis adalah bagian pembuka teks dalam teks eksposisi. Bagian ini berisi pernyataan pendapat penulis tentang masalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan sudut pandang penulis. C. Argumen. Argumen adalah bagian tengah teks eksposisi. Bagian ini berisi argumen-argumen atau alasan yang berupa fakta, bukti, atau contoh untuk mendukung pendapat yang dinyatakan dalam tesis. Argumen ini digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis benar. D. Penugasan ulang atau simpulan. Penegasan ulang merupakan bagian akhir teks eksposisi. Bagian ini berisi penegasan ulang atau penguatan atas pendapat penulis yang telah disampaikan pada bagian tesis. A. Bacalah teks eksposisi berikut dan cermatilah strukturnya. Menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Selain struktur dan unsur yang membangunnya, teks eksposisi juga memiliki ciri bahasa. Ciri umum bahasa teks eksposisi diantaranya sebagai berikut. 1. Kalimat tunggal atau simpleks. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Dengan kata lain, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya menyampaikan satu informasi.
2. Kalimat majemuk atau kompleks. Kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas 2 klausa atau 2 subjek dan 2 predikat. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah kalimat yang menyampaikan sekurang-kurangnya 2 informasi. Macam-macam kalimat majemuk. A. Majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausa-klausa pembentuknya memiliki hubungan setara atau koordinatif. Hubungan setara itu ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi sebagai berikut. 1. Hubungan penambahan atau penjumlahan. Misal, dan, lagi, serta, lagi pula, bahkan, lalu, kemudian, baik maupun. 2. Hubungan perlawanan atau pertentangan. Tetapi, namun, padahal. 3. Hubungan sebab akibat. Misal, karena itu, sebab itu, oleh karena itu, oleh sebab itu. 4. Hubungan pemilihan, contoh, atau. B. Majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang klausa-klausanya pembentukannya memiliki hubungan bertingkat atau subordinatif. Klausa yang diawali kata penghubung adalah klausa anak kalimat, sedangkan klausa yang lainnya adalah klausa induk kalimat. Hubungan bertingkat itu ditandai dengan kata penghubung atau konjungsi sebagai berikut. 1. Hubungan waktu. Contoh, ketika, tak kala, sejak, sebelum, sesudah, selama, sampai, hingga. 2. Hubungan sebab. Misal, sebab, karena, oleh karena, oleh sebab. 3. Hubungan akibat. Contoh, hingga, sehingga, sampai. 4. Hubungan tujuan. Untuk, guna, agar, supaya, biar. Hubungan syarat. Contoh, jika, kalau, jika, jikalau, bila, apabila, bila mana. 6. Hubungan pengandaian. Misal, andai, andaikan, andai kata, seandainya, seumpama. 7. Hubungan konsesif atau pertentangan. Misal, meskipun, walaupun, biarpun, kendatipun, sekalipun. 8. Hubungan perbandingan. Misal, seperti, bagai, bagaikan, laksana, ibarat. 9. Hubungan cara. Contoh, dengan. 10. Hubungan bersamaan. Contoh, sambil, seraya, sembari. 11. Hubungan penjelasan, yaitu bahwa. 12. Hubungan atributif, contoh, yang. 4. Kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ejaan dan maknanya benar. Acuan untuk menentukan kata baku dan tidak baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia terbaru. 5. Frase. Frase adalah kelompok kata yang menduduki salah satu jabatan atau fungsi dalam kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan. 6. Pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Kata ganti dibedakan sebagai berikut.
1. Kata ganti orang, yaitu saya, aku, hamba, beta, kami, kita. 2. Kata ganti bukan orang, ini, itu. 3. Kata ganti penanya, apa, siapa, mana. Tugas mandiri. Untuk penilaian belajar siswa, kerjakan tugas 1 dan 2. Kemudian kirimkan ke surel yang sudah ditentukan di grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.